ingin meminta maaf kepada rakyat NTT atas nama rakyat Indonesia dengan apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat yang konten di lokasi bencana. Kebiasaan beliau di Jawa Barat dibawa-bawa sampai ke sana. Ini tentu tindakan yang tidak pantas dan menyakiti hati rakyat NTT yang sedang kesusahan. Kalau kontennya itu dilakukan saat bagi-bagi bantuan, kita masih bisa sedikit memahami. Tapi beliau ini ngonten makan, seolah tampil sebagai pemimpin sederhana. Sekitar lokasi terlihat sengaja dikosongkan dengan banyak kamera, mirip aktivitas syuting. Penciptaan sih boleh aja, tapi seenggaknya tahu tempat. Sekali lagi, saya mohon maaf. Dan semoga beliau segera menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Aduh, ini orang sok-sok mewakili warga Indonesia meminta maaf kepada warga NTT atas kelakuan Kang Deddy Mulyadi. Kesana malah bikin konten. Hei bang, mendingan kalau kamu itu orang NTT. Kang Deddy Mulyadi datang ke NTT itu atas permintaan warga NTT. Lagian Kang Deddy Mulyadi datang ke NTT bawa bantuan, lalu kasih bantuan. Aduh, gue kira kamu itu orang NTT. Ternyata kamu itu adalah orang Jakarta. Mungkin kamu itu buzzernya Bapak Pramono Anung kali atau Bapak Anies Baswedan. Saya semakin heran, semakin sini kok makin banyak orang yang selalu memakai nama Kang Deddy Mulyadi. Menggiring opini seolah-olah Kang Deddy Mulyadi itu jelek. Padahal Kang Deddy Mulyadi itu membuat suatu edukasi bagi kita semua agar memiliki empati tinggi ya. Lebih baik kalian itu tidak jadi cacing kepanasan atas kebaikan Kang Deddy Mulyadi daripada gak bisa memberi seperti Kang Deddy Mulyadi. Saya ingin meminta maaf kepada rakyat NTT atas nama rakyat Indonesia dengan apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat yang konten di lokasi bencana. Kebiasaan beliau di Jawa Barat dibawa-bawa sampai ke sana. Ini tentu tindakan yang tidak pantas dan menyakiti hati rakyat NTT yang sedang kesusahan. Kalau kontennya itu dilakukan saat bagi-bagi bantuan, kita masih bisa sedikit memahami. Tapi beliau ini konten makan, seolah tampil sebagai pemimpin sederhana. Sekitar lokasi terlihat sengaja dikosongkan dengan banyak kamera, mirip aktivitas syuting. Penciptaan sih boleh aja, tapi seenggaknya tahu tempat. Sekali lagi, saya mohon maaf. Dan semoga beliau segera menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Saya atas nama rakyat Indonesia meminta maaf kepada masyarakat NTT. Tentu masyarakat NTT itu sakit hati karena melihat Gubernur Jawa Barat yang ngonten di tempat bencana. Pertanyaan saya, ente rakyat NTT bukan? Kok bisa-bisanya ente mengklaim atas nama rakyat NTT? Yang kita tahu justru masyarakat NTT itu senang dengan kehadiran KDM. Ya, bukan sakit hati. Senang Eko, jangan dibalik-balikan. Objeknya itu masyarakat NTT. Itu objek yang Anda sebut loh. Dan ente perlu ketahui Eko, yang minta KDM datang ke sana itu juga masyarakat NTT. Belok. Siapa aneh. Coba mending kalau si Eko itu masyarakat NTT. Ya, dia kan bukan warga NTT. Warga DKI Jakarta. Gubernurnya Pak Pramono Anung. Sok merasa disakiti sama KDM. Seneng Eko KDM ke sana disambut gegap gempita sama masyarakat NTT. Seneng. Bukan sakit hati. Siapa belegu kan? Segitu faktanya kita lihat sama-sama. Ini kan fakta. Yang kemudian diucapkan oleh si Eko itu adalah opini dia. Imajinasi dia. Lalu kita cek faktanya kemarin ketika KDM ke sana. Ada masyarakat NTT yang teriak-teriak sakit hati? Tak ada. Senang, nangis haru, meluk KDM, nyium KDM. Itu faktanya. Masa fakta seperti itu mau dinarasikan masyarakat NTT terluka? Kan goblok. Kalau masyarakat NTT teriak-teriak sakit hati dengan kehadiran KDM, kemudian kita bisa oke lah ada masyarakat NTT merasa mungkin dieksploitasi dan lain sebagainya. Tapi kan ini si Eko yang ngomongnya dari Jakarta. Sok merasa masyarakat NTT. Faktanya sekali lagi masyarakat NTT senang. Kadang KDM. Itu fakta. Dan fakta itu tak bisa dibantah oleh narasi apapun. Apalagi giringan opini yang disandarkan pada kebencian, kepentingan politik. Itu junjungan ente suruh ke sana tuh si Anies Baswedan. Pramono Anung suruh ke sana junjungan ente. Kalah saing ya. Belegu sama. Waduh, ada-ada saja sok-sok minta maaf. Sok-sok mewakili warga Indonesia minta maaf atas kelakuan Kang Deddy Mulyadi. Mengira bahwa orang-orang NTT itu sakit hati dengan perilaku Kang Deddy Mulyadi yang membawa tim kontennya dengan
Yang tadinya suasana bencana jadi suasana ngonten. Aduh, Bang. Saya ingatkan ya, semua pejabat juga kalau melakukan aktivitas, apalagi itu aktivitasnya ada kaitannya dengan anggaran yang digelontorkan membantu masyarakat melalui uang orang lain ya, sebagian uang Kang Deddy, sebagian uang teman-temannya, mungkin sebagian uang pemerintah, uang rakyat juga, itu justru harus di-up ke media sebagai bentuk transparansi anggaran. Bahkan banyak orang-orang dan teman-teman Kang Deddy Mulyadi yang menitipkan kepada KDM uangnya gitu. Nah, lalu bagaimana seseorang ingin memberikan bukti ya, bukti dokumentasi kepada orang yang menitipkan? Sudahlah, kalian itu terlalu kelihatan banget gitu loh, orang-orang yang punya kepentingan politiknya gitu loh. Kita masyarakat Indonesia tentunya sudah pintar lah dalam menyikapi hal ini. Narasi-narasi yang dibangun ya, pastinya kita tahu arahnya kemana. Dan bagi kita yang punya akal sehat, berpikiran waras, tentunya selalu ingin memberikan narasi-narasi di berbagai media sosial itu, narasi-narasi yang menyejukkan gitu. Bukan narasi-narasi yang selalu memecah belah antar tokoh, memecah belah antar tokoh dan masyarakat, memecah belah antar suku dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Kita sebagai masyarakat yang baik harus selalu bernarasi-narasi menyejukkan. Secara tidak langsung kita tampil di media, di dunia media itu akan diperhatikan oleh semua kalangan di dunia ini. Termasuk nih ya, termasuk ketika Indonesia mayoritas umpamanya menarasikan negaranya itu kacau balau. Pastinya para investor juga gak mau tuh, gak nyaman tuh mendengarnya, sehingga banyak dari mereka yang gak mau investasi ke Indonesia. Kalau seperti negara Cina, seperti negara Korea, seperti negara-negara maju dan berkembang lainnya, selalu menarasikan bahwa negaranya baik-baik saja, menuju perkembangan yang baik, ke arah yang lebih baik, ya maka di situ mereka mendapatkan para investor-investor yang akan memajukan negaranya sendiri. Bagaimana kalau Indonesia itu dibidik oleh para investor besar, kemudian investasi di Indonesia itu kan sesuatu hal yang sangat baik. Saya masih ingat dulu ketika Apple, perusahaan Apple dari Amerika yang ingin membuat kantor di Jakarta itu ditolak oleh DPR ya. Ya karena DPR ini kurang pintar juga. Padahal kalau kantor Apple itu ada di Jakarta akan membuat lowongan pekerjaan yang banyak, puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang bisa bekerja di sana. Pajak dari pekerja itu akan masuk ke negara. Kemudian lingkungan sekitar pabrik itu akan hidup. Ada warung-warung kecil, ada parkir dan lain sebagainya. Itu kan memajukan negara kita juga. Bahkan ilmunya itu bisa didapatkan oleh kita. Seperti negara Cina dulu terbuka untuk semua negara di luar Cina, investasi ke Cina. Hingga akhirnya negara Cina sekarang sudah mandiri karena mendapatkan ilmu dari luar. Luar biasa itu ya. Nah, bagaimana menurut kalian dalam hal ini? Silakan baku hantam di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.